bentar. Aku buat back wawancara ya? Iya, boleh ya? silakan. Oke. Sekarang itu nilai seseorang itu dilihat dari personal branding sosial media. Oh ya, Percaya atau enggak? percaya. Percaya. Kenapa harus dan kenapa harus pakai personal branding? Kasih aku alasan. Oke. Karena emang kalau menurut lo, kan fenomena ini kejadian banyak orang gitu ya. Setiap orang kayaknya. Setiap orang. Cuman enggak, maksudnya aku pengen nanyanya, kalau menurut subjektif lo, ini dipicu karena corona aja atau memang karena di fase yang kita seperti ini di umur sekian itu kita pasti mengalami perasaan yang kayak kekhawatiran, ketakutan. itu kalau misalnya aku pernah baca itu yang di Tirto ya, masalah quarter life crisis. Sama beberapa artikel aku lupa dari mana sebenarnya. Intinya quarter life crisis itu pasti terjadi, cuman tentang waktu umurnya mungkin beda-beda. Itu hal yang wajar karena kita udah nggak ada yang kita lakuin lagi. Kita kebingungan tujuan ini kita bakal kemana lagi, yang kayak bilang what the next. Kita selain ini mau ngapain, itu lebih ke sana sih kalau kata lo. Padahal misalnya kayak sekarang umur kita kuliah udah nganggur Iya. kan? Nganggur tiap hari. Terus kita ngapain ini depan? Ini kita malah tanya, ini aku mau jadi apa nih? Apakah aku harus ngambil jadi lanjut kuliah lagi atau nikah lagi atau ngelamar kerja juga sulit. Kalau disebutin di Tirto kalau nggak salah itu dia ngomongin gini, quarter life crisis itu sama kayak kita pas SMA nyari jati diri, tapi bentuknya udah berbeda. Kalau kita SMA kan kita nyari kita itu sebenarnya orang kayak apa, tapi ketika kita yang quarter life crisis kita mau jadi apa, lebih ke sana sih. Oke. Nah, kemudian kayak kita kan merasa kosong sendiri nih pada posisi life quarter crisis, merasa kosong. What's next? Pertanyaan itu harus dijawab gitu. Kemudian kita bukan jawab dong ya. Iya. Dilaksanain. Ditemuin, dilaksanain. Iya, percuma gitu. Aku mau jadi ini gitu. Misalkan aku mau kuliah S2 misalkan. Tapi kita diam di rumah. Ataupun taruhlah orang ke Pare gitu mau lanjut S2 tapi nggak ke kelas. Ya sekedar ke kelas, pulang ke camp, nggak belajar lagi. Ya itu namanya nggak rencana doang, ngomong kosong doang. Kayak aku sekarang. Udah menemukan jawaban tapi ya gitu. Ya actionnya belum. Belum lah mungkin. Nah kemudian kalau kan tadi mikirin kerjaan atau katakanlah ya setidaknya di fase itu kita sudah banyak mikirin sisi finansial kita lah. Kalau kita gini-gini aja nanti keuangan kita ya gini-gini aja terus gitu. Kita kan sebenarnya nurun, itu jangan diomongin, semua orang udah tahu. Apalagi kita nggak ada kerjaan, pengangguran aja gitu. Bertahan hidup aja udah bersyukur. Gitu kan. Nah kemudian kita mencoba untuk mendiskusikan gini ya. Kita kan berpikir untuk mengamankan posisi keuangan kita. Nah kalau menurut lu yang paling penting dari pelarian kita pas waktu kita menghadapi life quarter crisis itu sebuah aktivitas atau sebuah reward. Ketika kita pengen kerja nih, kerja aja yang penting kita ada aktivitas, atau ya gua kerja gue harus dapat apresiasi. Tapi kalau kata aku ya kali masa-masa quarter life crisis mending action dulu sih. Action dulu ya. Karena dari reward itu kita nggak pernah jamin toh. Takutnya gini, kita ngelakuin tapi kita nggak dapet, akhirnya kita jadi malas. Yang penting ya udah lakuin aja gitu, mau sulit atau enggak ya lakuin aja. Jadi sebenarnya memang pelarian yang paling efektif itu yang penting kita udah punya jawaban atas pertanyaan kita, kemudian kita melakukan tindakan, udah lakuin yang terbaik. Untuk reward nanti pasti bakal mengikuti itu ya. Karena stres banyak aktivitas sama itu stres nggak ada aktivitas lebih enak stres karena ada. Ya, serius. Bener. Makanya aku
bilang tadi ketika aku di rumah nggak ada kerjaan itu stresnya gila. Bener sih, itu bener. Lebih enak terus ada kegiatan, pusing ini deadline ini masih enak kayak gitu. Enak. Dibanding ini aku harus ngapain kayak orang nggak ada semangat hidup di rumah. Iya sih. Aku di rumah dulu pas corona nggak ngapa-ngapain, harusnya gendut dong. Ini makan kerjaan makan tidur. Aku turun berat. Aku 48. Karena banyak pikiran tadi. Iya benar sih. Kalau aku ngerasanya kalau kita nggak ada aktivitas, pikiran kita yang jalan capek, tapi capeknya lebih capek. Iya. Sama kayak kita capek karena Tirta kan sih capek nggak ngapa-ngapain tuh lebih capek dibanding capek ngapa-ngapain. Catat ya. Capek karena ngapa-ngapain tuh lebih enak dibanding capek nggak ngapa-ngapain. Iya. karena kita nggak ngapa-ngapain, kita mau ngapain ya nggak ngapa-ngapain. Lebih capek. Karena kan kalau capek kita ada kerjaan tuh, kita pas capek itu lega gitu. Iya. Oh. Tidurnya pun enak, istirahat, ada istirahatnya lah ya. Masa ya kita istirahat dari istirahatnya? Ya mungkin lah ya. Oke, benar sih. Aku ngelihat banyak teman-teman yang pada posisi ini, bahkan enggak teman-teman yang baru lulus SMA atau katakanlah yang masih kuliah, itu mereka mulai secara psikologi berubah nih. Ya karena emang kita nggak bisa jalan-jalan, kita harus tetap di rumah aja gitu. Semua hal kita lakukan di rumah. Zoom sekarang kuliah sekolah pakai Zoom, kita interaksi sama orang kayak gini kan secara tidak langsung bisa menyalurkan energi kita lah. Lebih ke situ juga. Nah, kita kan juga beraktivitas kan, meskipun nongkrong ngobrol kayak gini kan kita beraktivitas, bedanya seperti itu daripada kita cuma di rumah. Lebih kesumpek sih kan, juga. Tapi emang ada beberapa orang-orang yang introvert kan juga macam-macam ya. Benar. Emang ada orang introvert yang dia nyamannya nggak kemana-mana, mereka seneng. Mereka kalau baca-baca IG gitu ya, mereka lebih bagus dan lebih meningkat ketika mereka kayak Zoom sekarang gitu. Karena dia ngerasa ya feel free gitu, bebas, nggak ada tekanan dia harus ngobrol sama orang lain, nggak ada tekanan buat ngobrol sama orang lain, jadi nyamannya sendiri. Tapi kalau menurut lu yang paling penting dalam pekerjaan itu apa sih? Pencapaiannya, rewardnya, lingkungannya, atau kenyamanannya? Reward itu gaji lah. Kalau gaji enggak, kalau kata gaji enggak ya. Tapi kalau untuk di awal yang namanya pekerjaan itu jangan yang harus sesuai passion kita, tapi apa ya? Yang penting bisa bertahan hidup dulu. Dan bisa nabung. Nah, ketika kita udah bisa nabung dan kita udah bisa nentuin batu loncatan kita mau kemana lagi, itu yang penting. Itu yang penting. Nggak apa-apa kita susah, nggak sesuai bidang kita, nggak sesuai dengan passion kita, berlawan dengan idealisme kita gitu. Nggak apa-apa di awal, karena kita berhadapannya dengan realitas. Benar. Tapi setelah itu, balik lagi ke kitanya, apakah kita mau bertahan di sana atau loncat ke tempat lain? Oke. Gitu ya. Tetap. Aku pun gini-gini masih mikir kok, aku tuh pengennya di NGO gitu ya. Iya. Melawan ya. Jangan nanti diculik gitu. Oke. Kalau seperti itu kemudian lebih ke ini. Nah, kadang ada yang berpikir seperti ini. Banyak ngebandingin diri. Sebenarnya kita tahu kalau yang aku cari itu di awal-awal bukan gaji, tapi pasti bakal timbul pertanyaan, gaji gue kok segini-gini aja ya. Selalu sih. Iya gitu. Nah, belum lagi juga nanti ngebandingin diri sendiri dengan teman-teman kita. Katakanlah seperti itu. Meskipun memang penting sekali, gue pernah diskusi juga ya. Mana sih yang lebih penting, gaji atau lingkungan kerja? Gitu. Kemudian aku ngejawab tetap yang pertama kalau awal itu gaji. Dia kan buat kasusnya seperti ini. Kenapa teman-temanku yang gajinya udah gede-gede, mereka resign dari perusahaan mereka. Terus kemudian, nah berarti gaji itu enggak faktor utama dong dalam kita bekerja. Oke, itu benar kata-kata
itu benar. Tapi untuk awal-awal ini agak beda ya. Nah, tapi kalau untuk awal-awal kita butuh namanya gaji. Kenapa mereka resign? Karena mereka merasa Ya mereka ternyata gaji itu nggak bisa menghargai mereka. Maksudnya nggak bisa memuasin mereka bekerja. Nggak cuma gaji. Ternyata mereka udah menemukan nggak cuma gaji. Tapi kan mereka udah dapat gaji banyak. ya kan gaji kan nggak semuanya kan. Ah. Baik lagi uang tuh Nah nggak semuanya. ini masih di aku. Kalau menurut aku gaji memang penting untuk di awal-awal, di fase awal. Tapi kalau kamu udah menemukan bahwasanya kamu harus pindah dan kamu menemukan pekerjaan sesuai yang kamu minat, itu baru fase setelah kamu mendapatkan gaji atau perusahaan yang memberi kamu gaji yang cukup. Kalau lu Kalau aku nggak sih, aku nggak mau mikirin gaji dulu karena kalau mikirin gaji kita bakal susah. Maksudnya kita milih-milih jatuhnya, Cak. Jadi ya udah lakuin aja dulu. Toh juga bakal semakin kita berkembang, semakin banyak soft skill kita, bener. toh gaji juga naik. Iya sih. Apalagi sekarang itu nggak penting sih sarjana apa tahu. Iya. Soft skill sih, Cak. Iya benar-benar. Mohon maaf ya teman-temanku ya sarjana hukum ya, kebetulan aku sarjana hukum. Kebanyakan kerjanya itu bukan di bidang hukum. Kenapa? Karena soft skillnya nggak di bidang hukum. Ada yang tukang desain, ada yang jadi entrepreneur, yang jual masih aman lah, masih nyambung lah. Terus ada yang content creator pun ada sih. Ya, karena soft skillnya sih. Soft skill ya. Karena memang hari ini kita hidup di dunia kompetensi, Wak. Kita nggak hidup di dunia apa selembar kertas gitu ya. Bentar. Ini aku buat back wawancara ya. Iya, Boleh ya? silakan. Oke. Sekarang itu nilai seseorang itu dilihat dari personal branding sosial media. Oh ya? Percaya atau enggak? Percaya. Percaya. Kenapa harus dan kenapa harus pakai personal branding? Kasih aku alasan. Karena aku orang yang nggak bisa nge-personal branding diri sendiri lah. Karena sekarang itu kita sedang mengenal dunia portofolio. Dari dulu mungkin banyak portofolio. Kita nggak ngelihat lagi CV, tapi kita ngelihat portofolio. Nah, portofolio itu tentang kompetensi. Kira-kira kamu secara real kamu bisa apa? Nah, ketika kita mencoba ngepost, kita bisa aktivitas kita apa, kasus yang kita tangani apa, masalah yang kita ngkerjakan apa di sosial media, secara tidak langsung klien itu akan ngelihat pribadi kita, komunikasi berarti ya. Ngelihat pribadi kita itu dari sosial media. Memang itu nggak bisa dijadikan ukuran besar, tapi secara tidak langsung kesan pertama yang kita timbulkan itu bisa bagus. Berarti sulit ya untuk orang-orang kayak aku yang nggak suka menceritakan hidupku kepada dunia. Nggak juga, karena selain sosial media banyak bidang yang selain itu. Maksudnya kayak gini, kita sekarang itu udah mulai teracuni oleh apa ya, boomingnya sosial media. Seakan-akan kita pengen masuk ke dalam sosial media. Aku harus masuk sama orang. Nggak harus ke situ. Makanya itu kesadaran diri sendiri, tahu dengan diri sendiri itu penting. Karena banyak orang juga yang sekarang anti sosial media itu banyak. Karena sosial media itu ngedistract banget. Mereka masih hidup. Gitu. Dibilang ngerisak aku sih ngerisak sih enggak sih. Tapi kalau sosmed itu bukan tempat aku menceritakan kehidupanku karena aku nggak suka orang tuh komen tentang apa yang aku lakuin dan harus tahu aku ngapain. Aku nggak suka. Ya udah, ini hidupku ya udah cukup aku sama orang-orang terdekatku aja yang tahu. Kalau aku sih lebih ke ini, apa namanya, memanfaatkan sosial media itu untuk membagikan sesuatu yang positif. Itu kalau aku. Maksudnya kayak gimana ya? Kita pasti sadar lah ya, di sosial media itu semuanya serba pamer, serba kayak semacam itulah, kayak semacam seperti itu, dan itu membuat dampak secara emosi orang yang melihat akan cenderung membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Aku mencoba untuk memanfaatkan sosial media itu membagikan energi positif itu aja sih. Dan itu juga salah satu nge-brand diri. Dalam artian kita selalu buat quote atau kita selalu secara realistis kita ngomongin seperti ini. Orang akan mencoba mengenali kita. Meskipun sebenarnya mereka nggak kenal kita. Tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan platform untuk sesuatu yang positif dan kita bermanfaat di sana. Nah, ini aku akhirnya punya pertanyaan baru, Cak.
untuk orang-orang kayak itu kan khawatir atas omongan orang lain. Ketika aku ngepost sesuatu ataupun apa yang aku lakukan aku share gitu ya. Gimana caranya kita tuh nge-maintain biar kita tuh nggak bodoh amat dengan apa omongan orang gitu. Maksudnya ya aku ngelakuin ini ya karena aku mau, yang urusan orang itu ya bodoh amat gitu. Nah itu gimana cara maintainnya? Karena kan ya dibilang nge-personal branding aku mau, tapi aku nggak mau gimana ya? Ribet dengan omongan orang lain gitu. Komenan walaupun komenannya positif atau enggak, aku nggak suka, ya udah nggak perlu komen lah. Ya udah, kalau menurut aku tergantung niat awal kita sih. Maksudnya kayak gini, niat awalku untuk, emang aku jarang banget sekarang manfaatin sosial media. Buat story aja aku jarang, ngeliat story aja jarang gitu. Nah tapi niatku ketika aku main sosial media itu cari energi-energi positif. Dulu aku main Instagram itu yang aku ikutin akun-akun berita, dan di situ aku mendapatkan insight berita apa yang terjadi hari ini. Nah kalau lu pengen nge-brand diri di sosial media itu, kira-kira lu bakal ngebuat sosial mediamu itu sebagai menceritakan apa? Namanya apa ya? Iya. Apa ya? Ngebangun karakter dari akun. Intinya kayak gitu. Ya udah di situ aja. Kalau aku kucing tak itu. Postingan kan kucing semua itu. Mulai dari IG, WA. Itu bisa datengin sesuatu yang bagus. Kalau lu secara terus-menerus ngepost itu dan ngebahas itu ya. Konsisten. Karena emang ketika kita main sosial media di dunia digital itu, yang paling penting adalah konsistensi. Enggak cuma 1 minggu kita post 100, tapi 1 minggu kemudian kita nggak post. Hilang subscriber. Tapi setiap hari kita post 1. Tapi itu terus. Nanti secara tidak langsung orang akan, ini cocok di bidang perkucingan nih. Nanti ada yang nelpon, gue punya kucing atau apa ya. Itu kan lumayan juga gitu. Kalau aku lebih ke situ, dari niat awal sih. Tapi aku pengennya sosial media itu bukan buat nyari duit, tapi ya buat apa ya, buat aku cerita aja sih. Tapi nggak mau orang tuh komen atas apa yang aku lakuin itu aja. Sama. Aku kalau post di sosial media itu yang general aja. Yang nggak general kadang-kadang aku share di Facebook, tapi aku kunci. Karena kenapa aku suka Facebook? Karena kan ada pemberitahuan kenangan 1 tahun yang akan datang. Itu kan tenang aja. Jadi apa yang kamu istilahnya bingungkan dengan personal branding? Kayak ada ngerasa sesuatu yang beda ya tentang personal branding atau sosial media? Pertama itu pasti ketika ngomongin personal branding, mau apa, maksudnya apa yang mau dibrandingkan, itu masih bingung tuh. Terus yang kedua itu cara ngadepin pikiran orang lain. Maksudnya aku kan terus suka nulis kata-kata sedih lah ya ini ya gitu ya. Aku nggak suka orang tuh nganggep apa yang kutulis itu apa yang kurasakan saat ini, padahal enggak gitu. Aku nggak suka aja, makanya aku kayak nulis itu nggak aku share kemana-mana, ke arsip pribadi paling. Tapi kalau misalkan ada kesempatan, lu dikasih kesempatan untuk nge-brand diri sendiri di sosial media, lu bakal nge-brand diri lu kayak apa? Kalau gue sih pengen nge-brand diri gue itu seorang yang khawatir dengan ini sih climate change. Tapi gue masih sadar kalau kapasitas gue ngomongin climate change itu nggak se-expert itu loh gitu. Tapi pengen gitu untuk nge-brand itu. Kalau sebenarnya climate change itu udah di depan mata, bukan depan mata, udah di sekitar kita kok. Cuman kayaknya kapasitasku masih kurang mau nge-branding itu, Cak. Iya sih. Makanya aku belum berani nge-personal branding. Kalau aku tuh aktivis lingkungan. Wah, enak. Aku bukan aktivis. Tapi pengennya di branding kalau orang yang peduli, aware sama lingkungan. Karena lingkungan itu berdampaknya nggak cuman lingkungan aja, tapi bisa lari ke politik, ekonomi, budaya, itu masuk semua. Dan kayak ya aku dulu pernah diskusi juga sih tentang climate change gitu. Ya kita tahu kan hutan tiap hari ditebang gitu. Hutan lahan tiap hari dibuka gitu. Terus kemudian tiap hari juga pabrik mengeluarkan polusi gitu. Itu tiap hari kita aktivitas kita. Kalau itu diterus-terusin ya pasti kualitas udara kita, kualitas cuaca yang ada di sekitar kita pasti berubah gitu. Kemudian
Kalau sekarang kita ngelihat berita di India, di Cina, itu mereka udah krisis energi. Iya. Ya. Ya meskipun lu percaya nggak sih energi itu sumber daya, lebih ke sumber daya. Sumber daya akan habis atau enggak? Pasti habis. Pasti habis. Pasti habis. Cuma masalah waktu. Tapi ada statement pikiran yang semacam ini. Walaupun kan ada istilah fisika tuh gini, energi itu nggak bisa habis tapi berubah bentuk. Ya benar, itu istilah fisikanya. Terus pas ya habis di porsi yang ini, tapi bakal menemukan di porsi yang lain, atau gimana? Kalau kita ngomongin climate change itu ya, oke, kita tahu gitu. Mungkin kenapa itu berubah? Karena emang kita selalu mengeksploitasi bumi kita, alam. Kemudian eksploitasi untuk apa? Eksploitasi kan juga untuk masyarakat manusia kan, untuk memudahkan aktivitas manusia kan. Tapi nyatanya itu malah mempersulit manusia. Sedikit paradoks sih kalau ngomong. Dan aku sempat kepikiran kalau sebenarnya corona itu lahir karena lingkungan yang rusak. Maksudnya karena banyak alam tempat tinggal hewan-hewan itu digusur, udah nggak ada. Akhirnya kan dia tuh banyak singgah ke pemukiman. Dan yang dimana mereka tuh banyak bawa virus dong. Nah karena emang udah terbiasa, akhirnya bermutasi lah si virus ini. Makanya karena udara kotor juga itu yang makin akhirnya muncullah virus itu. Bukan muncul, maksudnya bermutasi karena emang udah ada kan. Dan itu gara-gara habitat mereka diganggu, dirusak gitu. Iya sih. Oke, jadi personal breedingnya bakal ke sana ya. Pengennya begitu sih. Nah, tapi nanti, sekarang itu kapasitasku bukan apa-apa iya. Walaupun dibilang ngomongin lingkungan aku bisa lah, tapi nggak sepro itu loh. Tapi kadang aku sedikit mikir gini, kenapa nggak mulai aja gitu? Iya, benar sih. Kalau ya masalah berkembang atau nggak itu kan seiring berjalannya waktu. Ya, begitulah. Take action, ya. Aku ngomongin dulu tapi aku ngambil take action. Jawaban udah ada, actionnya yang belum. Jadi intinya adalah, tapi lu sadar nggak sih? Maksudnya mengakui nggak kalau personal branding di sosial media itu penting? Penting kok sekarang. Cuman emang aku tipe orang yang nggak suka. Karena kita termasuk orang yang sebenarnya suka di belakang layar. Aku dari dulu belakang layar. Belakang layar banget tuh. Aku nggak jauh beda sih, tapi kadang-kadang juga di depan. Maksudnya di depan dalam artian dimintain tolong. Kalau aku bakal di depan layar ketika tidak ada lagi orang yang ada di depan layar. Gitu. Maksudnya menjadi orang yang nge-backup semuanya kalau nggak ada orang yang nge-backup. Jadi aku mau menempatkan diri sebagai orang kedua yang bakal nge-handle. Ya termasuk orang kedua baginya yang saat galau. Aku yang kalau kayak ngomongin ngambil depan layar itu karena gini. Aku prinsipnya nggak suka pemerintah dan nggak suka diperintah. Makanya ketika aku kayak kemarin kan disuruh nge-handle acara di itu kan di office tuh. Aku banyak kan ngurusnya sendiri. Lihat sendiri, hampir semuanya aku urus sendiri karena emang ya aku nggak mau, ya kalau mereka mau berarti pasti dia nanya aku. Aku nggak suka luar sini harus sini, tapi itu salah sih sebenarnya. Tapi emang karena prinsip gitu ya, aku nggak pernah merintah, paling minta tolong. Kalaupun enggak ya udah aku kerjain sendiri. Makanya mulai dari jadi MC itu aku kemarin ngedesain, ngumpulin foto dan lain-lain kan hampir semua aku sendiri karena emang kepemimpinanku jelek sih. Bukan jelek sih, karena emang aku seorang liberal yang pengennya setara aja gitu, nggak ada yang lebih atas, nggak ada yang bawahan gitu. Pengennya. Jadi udah benar-benar sadar kalau liberal ya sebenarnya. Iya, udah. Liberal banget aku ternyata. Aku nggak bisa merintah orang. Nggak bisa. Kalau aku sih sedikit-sedikit lah. Maksudnya bisa nerima gaya pemikiran orang liberal, tapi kalau ketemu sama orang yang patriarki dan feodal gitu masih bisa juga. Maksudnya kayak katakanlah di struktur tatanan masyarakat desa, sosial gitu kan, ya mereka ngerasa butuh dihormati gitu. Oke. Ya udah, kita kasih kebutuhan mereka. Aku merasa menjadi di bawah dia gitu. Tapi kalau ngomongin kayak gitu, aku di kampung, mohon maaf ya, karena bukan sedangkan orang, tapi emang mereka infatnya sedikit, karena kita lebih banyak, bukan lebih banyak, mereka sedikit kurang dibanding kita gitu ya. Jadi mereka tuh feodal dan patriarkinya tuh parah. Nyampe aku sendiri pun dengernya kesel sendiri. Gue ketika temu orang-orang kayak gitu tuh,
gue cabut sih. Misalkan nih, nggak enak ngomongnya sih, Cak. Ketika dia merendahkan seorang perempuan gitu di depan aku, kita ngomong kayak gitu di depan orang-orang banyak yang isinya patriarki, nggak bakal nyambung. Kita mengedukasi percuma juga, Cak. Iya. Akhirnya udah, gue cabut Ya. cabut. Kalau aku masih coba ini sih, dengerin mereka aja sih. Aku dengerinnya aku yang panas. Iya. Aku nggak keluar gitu, pengen ini anjing nih orang gitu. Soalnya kelewatan, Cak. Beneran, Cak. Dia nganggap mau objek. Main motor gue itu. Oke, jadi itu sedikit obrolan kita tentang perempuan, tentang karir, bukan karir di sini lah, tentang Bencana. kekhawatiran kita gitu. Terakhir masalah itu, lu suatu saat pengen jadi apa sih? Presiden kayaknya enggak sih. Karena emang orang gue yang Bupati. sebenarnya dibilang pengen ngerubah tuh pengen sih kayak gitu, tapi kayaknya gue bukan orang yang kayak gitu sih. Dan juga kalau ngeliat sistem politik yang Indonesia yang kayak sekarang nggak mau gue. Apalagi kita kan sistem 4. Itu kan ya gitu lah. Kita nggak bisa. Meskipun sekarang tuh kalau ngomongin politik ya, partai ada yang punya harapan besar itu Partai Hijau Indonesia. Aku berharap mereka bakal maju dan luas sih. Karena kan ideologi yang mereka bawa tuh bagus. Dan berharapnya itu Partai Hijau Indonesia bisa kayak Partai Hijau yang ada di Jerman. Berharap besar sih. Karena kan partai itu butuh biaya gede gitu. Nah, Partai Hijau ini kan mereka nggak ada sokongan dari pengusaha dan lain. Mereka emang kesadaran kelompok gitu. Tapi cukup mustahil nggak sih? Nggak, misalnya Cak, sekarang itu ada Partai Hijau Indonesia sama Partai Buruh Indonesia lagi dibentuk kok. Aku kan sering posting tuh. Aku berharap besar mereka tuh bisa ngewakilin. Ya sekarang kan kita mohon maaf gitu ya, di anggota legislatif kita ataupun orang-orang eksekutif kita pun kebanyakan ya berafiliasi dengan pengusaha, dengan perusahaan. Ya pasti kebijakannya memihak orang-orang gede dong. Karena nggak ada yang merepresentasikan orang-orang kayak buruh, orang-orang tani. Makanya kebijakannya pun condongnya memihak ke pengusaha atau penguasa. Balik lagi. Terus kalau nggak pengen jadi pejabat, pengennya jadi pengennya itu jadi akademisi sama jadi praktisi. Akademisi dan praktisi itu enaknya satu, Cak. Misalkan nih aku jadi dosen di kampus, aku bisa bukan ngedidik sih, sharing sama mahasiswa yang aku ajar gimana caranya ngedampingin orang, mengadvokasi orang. Jadi aku punya tinggu sendiri dan semangat itu bisa aku salurin gitu. Karena jujur ya, selama aku kuliah dulu, aku nggak ada dapat bimbingan dosen yang ngedampingin orang itu gitu ya, sekedar mahasiswa dan ini aja gitu, cuman batas aja. Tapi nggak ada yang dosen yang ayo dong ini kita ngedampingin, nggak ada yang apa ya kita ngomongnya itu, yang peduli sama sekitarnya. Tridharma perguruan tingginya nggak ada yang diajarin dosen itu, cuma KKN doang. Mana ada ya tuh Tridharma perguruan tinggi KKN. Apa itu jadi dosen, yuk kita bikin project bareng dong, kita penelitian misalkan ada kasus apa nih, yuk kita dampingin, ngajarin mereka gini loh, harusnya wawancara dulu, kita bikin legal opinion-nya dulu, baru kita ngedampinginnya, konsultasi. Apa ini kayak gitu, makanya akademisi dan praktisi. Oke, itu aja untuk obrolan kita hari ini. Setiap orang punya mimpinya masing-masing ya. Oke, kita sudah selesai dan kita sambung sedikit untuk ngomongin masalah, kapan-kapan kita akan ngomong masalah climate change. Mungkin bulan depan kayaknya. Iya, bulan depan. Mungkin lah ya. Ngomongin climate change mungkin. Dan mungkin suatu saat juga kita akan ngomongin politik. Menarik. Aku udah lama banget gak ngomongin politik soalnya. Karena emang dulu aku di kota itu tiap hari ngomongin dari pagi dari malam sampai ke pagi kan. Aku tahu rasanya. Itu kan ada kantor DPRD Bojonegoro deket banget sama kantor pemerintah kabupaten, dan aku 2 tahun itu basecampnya ada di tengah-tengah. Jadi pagi kita nongkrong di Maklik, itu kita biasa nyebutnya
itu depan tubuh DPRD dan kita ngomongin orang yang ada di dalam. Ngomongin politik itu seru. Sebenarnya bukan politiknya aja sih, tapi turunan dari politiknya itu yang lebih seru kalau kataku. Maksudnya gimana cara orang politik ini bermain. Gue sekarang banyak dapat insight gimana para pemuda itu diajarin KKN. Banyak proyek yang dikasih ke. Iya. Ya, nggak bisa sekarang lah ngomongnya karena bakal panjang. Oke. Nggak bisa sekarang karena bakal panjang. Oke ya. Oke. Itu kita akhirkan untuk sekian aja dan terima kasih. See you in the next video.